memberikan waktu monggo kajian pada pagi hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berikutnya waktu sepenuhnya kami aturkan pada Ustaz Muhammad Mukarram Ridho sampai kira-kira jam 6 waktu suruh. Kemarin sampai apa? Yang ini sudah belum? Yang zuhud itu dibagi jadi 3. Oh, sudah. Sudah ya? Berarti ini. Terus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa sahbina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ingkang nomor sepindah monggo kula panjenengan sami maos puji syukur dumateng Allah taala. Alhamdulillah sakmenika kula panjenengan sami wonten ing sasi Agustus yang mana seluruh bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan ya negaranya yang ke-78. Ya, mudah-mudahan dengan semangat ya kemerdekaan juga kita memerdekakan diri kita dari apa? Dari cengkraman hawa nafsu kita ya, kita merdekakan diri kita dari cengkraman dunia, kita merdekakan diri kita dari cengkraman syaitan ya kan, kita merdekakan diri kita dari segala jenis kemalasan dan kebodohan yang itu semuanya adalah faktor ya, faktor negatif yang ada dalam diri kita yang mana Rasulullah SAW ya diutus salah satunya adalah untuk menunjukkan jalan keluar daripada itu semuanya, minadzulumati ilan nur ya, untuk membebaskan akhlak kita ini dari segala bentuk akhlak-akhlak yang buruk ya, dari akhlak yang radhilah ya, dari akhlak-akhlak yang tercela menuju kepada aliyah ya, akhlak-akhlak yang tinggi yang terpuji. Maka tidak ada yang lebih pantas ya untuk mengawali, untuk rasa syukur kita ya mengingat jasa para pahlawan kecuali mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya mewarisi ya semangat para pendahulu kita ya untuk membebaskan ya negeri ini dari segala bentuk penjajahan, untuk membebaskan, mulai dari membebaskan diri kita sendiri ya dari segala bentuk energi negatif ya, yang ada pada diri kita. Kemudian salawat serta salam semoga terhaturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang mana beliaulah suri tauladan terbaik kita, yang kita senantiasa mencintainya, kita berharap berjumpa dengannya, dan mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk di aku hambanya, di aku umatnya, dan kelak di akhirat ini kita juga di aku hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kemudian kemarin kita telah membahas tentang zuhud ya, tentang zuhud, konsep-konsepnya, derajatnya, tingkatannya ya. Kemudian pada pagi hari ini insya Allah kita akan
membahas tentang ahwalun nafs wa muhasabatuha, tentang kondisi jiwa dan bagaimana muhasabahinya. Hadirin, ya. Sudah. Sudah belum? Ada nafsul lawamah. Sudah. Atau belum? Nek catatan saya kok belum? Monggo. Apa kemarin sampai mana? Bawa catatan enggak? Ya. Ya, monggo silakan dibawa catatannya, ya, bawa buku, bawa pulpen, ya, supaya pulangnya ada oleh-oleh, ya. Kalau toh pun misalkan sudah, kita ulangi sedikit, tidak apa-apa, ya. Ahwalun nafs wa muhasabatuha, ya. Ittafaqas salikuna ilallahi ala ikhtilafi, ya, turuqihim wa tabayyun sulukihim ala anna an-nafsa qati'atun bainal qalbi wa bainal wusuli ila rabb. Ya, bersepakat ya para ahli muhasabah, ya, ahli muhasabah itu tentang bagaimana cara mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Gimana sih kondisi jiwa kita ini? Gimana sih kondisi hati kita ini supaya bisa ngeklik ke pusat gitu, kalau katanya Gus Idam. Ya. Supaya kalau kita sholat itu bisa nyambung gitu kan, antara diri kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la yadkhulu alaihi subhanahu wa la yuwassilu ilaihi illa ba'da ibadatiha wa tarkiha bi mukhalafatiha wa dhafara biha. Dan bahwasanya tidak akan mungkin kita ini bisa nyampe, ya, hati kita, jiwa kita ini ngeklik kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sampai kita mampu menghilangkan, ya kan, perkara-perkara yang justru dapat memadamkannya, ya kan. Harapan kita itu kan bisa nyampe ke Allah, ya. Ibaratnya kalau mau ke Solo itu kita pakai mobil atau pakai sepeda motor gitu kan. Tapi kalau sarana yang mau dipakai itu tidak bisa dipakai, ya nggak akan nyampe. Maka dari situ para ahli salikin, ya, para ahli muhasabah, ya, jiwa ini membedakan fa'innan nasa ala qismaini, maka orang itu bisa dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah qismin dhafarat bi nafsu famalakathu wa ahlakathu wa sara tau'an laha tahta awamiriha, wa qismun dhafaru bi nufusihim, ya, faqaharuha fasarat tau'an lahum, ya, munqadatan bi awamirihim. Ada orang yang pertama itu adalah orang yang dhafarat bi nafsuh, justru dia ini dikuasai nafsunya, ya, sehingga nafsunya itu memilikinya, menguasainya, wa ahlakathu, dan dapat merusaknya atau menghancurkannya, ya. Maka jadilah orang ini di bawah kendali nafsunya. Kemudian yang kedua, wa qismin dhafaru bi nufusihim, yaitu orang yang mampu menguasai hawa nafsunya, ya, faqaharuha fasarat tau'an lahum, sehingga nafsunya ini justru hanya taat kepadanya, munqadatan li awamirihim, nafsunya nggak ada pilihan kecuali hanya taat kepada tuannya. Dan kita ini termasuk yang mana? Yang dikuasai oleh nafsu kita, memutuskan
berjalan, bersikap, bertindak, berbicara berdasarkan nafsu kita, atau kita termasuk yang mampu mengendalikan, menguasai hawa nafsu kita, sehingga nafsu itu justru tidaklah dia bergerak, tidaklah nafsu itu keluar kecuali dalam kendali kita, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Sebagian ahlul ma'rifat mengatakan, intaha safarut talibina ila dhafri bi anfusihim, faman dhafara bi nafsi aflaha wa anjaha, wa man dhafarat bi nafsu khasara wa halaka. Ya kan? Bisa dikatakan endingnya, safar, perjalanannya, ya, orang yang sedang mencari hakikat itu ila dhafari bi anfusihim, yaitu dengan bagaimana dia mampu mengendalikan, menguasai hawa nafsunya. Maka barang siapa yang mampu menguasai, mengendalikan hawa nafsunya, aflaha wa anjaha, dia akan jadi orang yang sukses, dia akan jadi orang yang selamat. Sebaliknya, kalau orang itu justru dikuasai oleh nafsunya, maka dia akan jadi orang yang rugi, ya kan? Dia akan hancur. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat 40, ya, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man tagha, adapun siapa yang menentang, wa atharal hayatad dunya, dan justru dia mengutamakan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahim adalah tempat kembalinya. Besok neraka jahim itulah yang jadi tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun siapa yang dia justru takut kepada kedudukan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dia mampu mencegah dirinya itu dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga adalah tempat kembalinya. Di mana yang dimenangkan dalam diri kita ini? Apakah kita memberikan kesempatan nafsu itu menguasai kita, sehingga kita berucap, kita bersikap, kita memutuskan sesuatu itulah cerminan dari nafsu kita, atau kita yang mampu mengendalikannya sehingga tidaklah keluar dari gejolak nafsu itu kecuali kebaikan. Maka sungguh dikatakan dalam surat An-Nazi'at, adapun mereka yang lebih mengutamakan dunianya, maksudnya dia dikuasai nafsunya, dia dikuasai nafsunya, wan nafsu wa ma lima yurid wal aqlu qalat hal mim mazid. Al aqlu wa ma lima yurid wan nafsu qalat hal mim mazid. Akal itu mengatakan apa yang dia inginkan, sementara nafsu itu terus mendorongnya, ayo lagi. Kalau orang itu mampu mengendalikan hawa nafsunya, tidak ada yang diinginkannya kecuali kebaikan yang bertambah. Tapi kalau orang itu dikuasai oleh hawa nafsunya, tidak ada yang dia diinginkan kecuali bertambah dari sisi cinta dunianya. Nah, ini yang berbeda. Kalau mampu mengendalikan nafsunya, kecintaan pada akhiratnya bertambah. Kalau dikendalikan oleh nafsunya, kecintaan pada dunia bertambah. Nah, ini perbedaannya. Wan nafsu tad'u ila tughyan. Adapun nafsu itu cenderung mengajak kita kepada menyimpang. Wa itharu hayati dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. War-rabbu yad'u 'abdahu ila khaufi, sementara Allah, yang diinginkan Allah adalah mengajak hamba-hambanya supaya takut kepadanya. Wa nahyan nafsa 'anil hawa, dan mampu mengendalikan dirinya dari hawa nafsunya. Jadi kalau memang kalau di juz 13 juz 13 surat Yusuf, surat Yusuf itu juga pernyataannya Nabi Yusuf itu kan begini.
Wa ma ubarri'u nafsi. Ya, awal juz 13 itu. Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Ya. Tidaklah aku ini mengatakan aku ini bisa terbebas dari nafsuku. Ya. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu saja mendorong orang menuju kepada yang buruk. Ada apa? Kayak ada yang ngomong tadi. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Jadi cenderung hawa nafsu itu ya mengajak kepada yang buruk kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Maka itulah yang menjadikan pemikiran kita supaya bagaimana hawa nafsu kita ini dirahmati Allah. Ya kan? Supaya nafsu kita ini mendapatkan rahmat Allah sehingga menjadi nafsu yang dapat dikendalikan. Kalau nafsu itu tad'u ila tughyan, umumnya itu mengajak kepada kezaliman, ya, kedurhakaan, kesesatan, gitu kan. Nah, bagaimana kita mampu mengendalikan hawa nafsu itu dengan memuhasabainya sehingga menjadi nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wal qalbu baina da'iyaini, sementara hati kita ini senantiasa pada dua ajakan, yamilu ila hadza da'i maratan wa ila hadza marah. Terkadang hati kita itu menuju ke sini, terkadang menuju ke sana. Ya. Wa hadza mawdi'ul muhinnah wal ibtila'. Inilah ya tempatnya ujian dan cobaan. Waqad wasafallahu subhanahu nafsa fil Qur'ani bi thalathati sifat, dan Allah menyebutkan jiwa itu dalam Quran jumlahnya ada 3 sifat. Mutmainnah, lawwamah, wal amarah. Yang pertama adalah jiwa yang tenang, yang kedua adalah jiwa yang bergejolak, yang ketiga adalah al amarah. Ya, al amarah bisu, atau yang mengajak kepada keburukan. Fakhtalafan nasu, maka orang pun juga menjadi berbeda. Halin nafsa wahidah wa hadhi awsafun laha am lil abdi thalathatu anfus. Fal awalu qaulul fuqaha wal mufassirun. Yang pertama adalah perkataan para fuqaha dan para ahli tafsir. Yang kedua adalah perkataan katsir min ahli tasawuf. Jadi kalau ahli sufi, ya, atau ahli, maksudnya itu adalah ahli zuhud atau ahli tazkiyatun nafas, itu mereka membagi jiwa itu menjadi 3. Yang pertama adalah an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Nah, kalau kita itu kan menginginkan nanti ketika meninggal itu termasuk yang dipanggil Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apa yang dimaksudkan dengan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang? Idza sakinat nafsa ila Allah azza wa jalla wa tma'annat bi dzikri. Kalau jiwa kita ini ya tenang bersama Allah Subhanahu wa taala, wa tma'annat bi dzikri, merasa tenang dengan mengingatnya, menyebutnya, beribadah dengannya, wa anabat ilahi, dan senantiasa hati ini pengen kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, wastaqat ilal liqa'i, dan senantiasa rindu untuk berjumpa dengannya, wa annasat bi qurbi, senantiasa merasa nyaman dengan berdekatan dengan Allah, fahiya mutmainnah, maka inilah yang disebut dengan jiwa yang tenang. Ya, inilah yang disebut dengan jiwa yang tenang. Maka ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya, wahai guru, kita itu kan sering maksiat, ya kan? Tapi kok kita itu nggak dicoba, nggak dapat ujian, ya kan? Terus kemudian sapa sing ngomong kowe ora diuji, gitu kan? Ya. Bukankah beberapa hari ini Anda kehilangan sholat tahajud? Bukankah beberapa hari ini Anda sering telat sholat?
Bukankah beberapa hari ini Anda tidak merasakan nikmatnya membaca Al-Quran? Iya, diakui sama orang itu. Iya, itulah ujian. Maka ujian paling berat bagi seorang hamba itu hakikatnya adalah ketika Allah cabut nikmatnya ibadah. Ya kan? Jangan disangka dengan orang itu wah hidupnya biasa-biasa saja, maksiat yo jalan, rezekinya tetap jalan, gitu kan? Terus dianggap itu tidak dapat ujian atau nggak dapat cobaan. Oh itu dapat cobaan. Coba lihat bagaimana ibadahnya, nikmat nggak? Baca Qurannya nggak terasa nikmat lagi, sholatnya nggak terasa khusyuk lagi, ya kan? Atau bahkan sampai terhalang melakukan amal ketaatan, ya kan? Mau melakukan amal ketaatan itu sampai terhalang. Lah nek sampai kita itu diemoi sama Gusti Allah, kan kewirangan itu kan. Kacau hidup kita kalau diemoi Gusti Allah, itu kacau hidup kita. Iya kan? Lah kita kadang ibadah itu ya wedi gila itu, ya. Makanya terkadang ulama itu menganjurkan iqra'ul Qur'ana fabaqaw, ya kan. Bacalah kalian tuh Al-Qur'an dan nangislah kan. Sampai kalau kamu nggak bisa nangis gitu kan, usahakan nangis gitu kan. Usahakan nangis itu maksudnya gimana? Ojo-ojo hatiku tuh atos gitu. Jangan-jangan Allah itu sudah nggak karep sama saya. Jangan-jangan saya itu sedang dibenci Allah. Sampai hati saya itu sekeras ini. Sampai doa saja nggak masuk ke hati. Sampai maca Quran wae nggak sampai merasa nyaman, nggak merasa tenang. Ibadah wae pengennya dang gage, dang pulang, dang lungo dan sebagainya. Jadi nggak merasakan nikmatnya ibadah, nggak merasakan nyamannya bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Gelisah, ya kan? Nah ini yang perlu kita muhasabah dari diri kita ini, ya kan? Nek maca HP, wah sak jam betah gitu kan? Maca Quran 15 menit pengen dang ngalih. Kayaknya kok berat banget gitu kan baca Quran itu, iya kan? Nggih. Ya semono wae gitu kan. Iya. Nah ya. Nah, kalau mendengarkan ya kan lagu musik itu ya, bisa lama gitu kan, tapi nek dengarkan Quran itu kayak kepanasan gitu kan, diruqyah. Ya, terkadang kita perlu memuhasabai diri kita itu sampai ke situ gitu kan. Saya itu kehilangan nikmatnya ibadah nggak sih? Saya itu betah duduk berdoa sama Allah nggak sih? Saya itu senang kalau pas lagi bersama dengan Allah nggak sih? Jadi ketika jiwa itu bersih, dia akan senantiasa merindukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dimanapun dia berjalan, di jalan maupun ketika naik kendaraan, ketika ini selalu di sana zikrullah, mengingat Allah. Ya kan? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, astaghfirullah, la ilaha illallah. Selalu lisannya mengingat Allah, gitu kan? Karena memang tenang kalau bersama Allah, ya kan? Makanya bedanya orang yang di sana ngerti gitu ya, tentang hakikat dunia dengan yang enggak itu akan beda banget. Ketika menyikapi, ketika mendapatkan musibah, ya. As-sabru 'inda satmatil ula. Kesabaran itu ketika awal mulanya terjadi benturan dengan ujian itu. Ya kan? Kalau orang itu adalah orang yang orang yang tidak ahli dunia, yang dia adalah senantiasa mengutamakan akhiratnya, yang tenang jiwanya, tenang hatinya, ketika menyikapi itu tidak dengan emosi, gitu kan? Tapi langsung dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dalam surat Al-Fajr ayat 2728, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wa jiwa yang tenang, irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhoi. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al mutmainnatul musaddaqah
ya, musaddaqah. Wa qala Qatadah wal mu'min itma'annat nafsu ila ma wa'adallah. Ya. Apa ini? Maja bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksudkan dengan jiwa yang tenang itu adalah musaddaqah, jiwa yang membenarkan ya apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara keyakinan, perkataan maupun amal perbuatan. Ya. Jadi apa-apa yang dinasihatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa dibenarkan. Dibenarkan itu maksudnya apa? Diaplikasikan dalam dirinya. Baik dari keyakinannya, perkataannya, perbuatannya, semuanya menuju kepada membenarkan apa yang dibawa Rasulullah SAW. Berkata Imam Qatadah, huwal mu'min itma'annat nafsuh. Yang dimaksud dengan jiwa yang tenang itu adalah seorang mukmin yang jiwanya itu tenang ila ma wa'adallah, karena dia selalu mengingat apa-apa yang dijanjikan Allah. Ya kan? Maka gini loh Bu, ketika Anda diuji dengan ujian kehidupan, ya kan? Kalau jiwa itu tenang, itu selalu muaranya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Fa inna ma'al usri yusra. Habis kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, ayat yang lain lagi, ya kan? Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya ketika mereka sudah mengatakan kami beriman, terus kemudian mereka tidak diuji? Walaqad fatannal ladzina min qablihim, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Wala ya'lamannallahu ladzina amanu wa la ya'lamannal kafirin. Allah akan tahu mana yang benar-benar, ya kan, bersabar di jalan Allah dan yang beriman kepada Allah, dan Allah akan tahu siapa yang kufur. Ya kan? Hakikatnya ujian itu pasti akan datang kepada siapapun, ya kan? Dalam kondisi apapun. Hanya saja kita itu ujiannya masing-masing berbeda, kadarnya juga berbeda, ya kan? Ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan pekerjaannya, ada yang diuji dengan apanya lagi? Dengan anaknya. Ada yang diuji dengan tetangganya, ada yang diuji dengan penyakit, ya kan? Macam-macam di sana ujiannya itu. Dan levelnya juga beda-beda gitu kan. Ya kan? Delalae sing ra duwe duit ujiannya ya lorone watuk gitu kan. Sing delalae duwite akeh iki ujiannya ya beda gitu kan. Lorone kanker kan gitu ya Bu ya. Ya lorone apa gula gitu kan. Iya, nek sing ra duwe duit terus kena gula kan ya sambat Bu gitu kan. Nggih Bu. Ayo larang kan obatnya ya larang kabeh gitu kan. Ya, maka Allah itu tahu betul. Ya. Kita ingat lagi ayat yang lain bahwasanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah itu enggak akan mungkin membebani kita di luar kemampuan kita. Maka dengan seperti itu hati itu menjadi tenang, ya kan? Enggak mungkin Allah uji saya dengan ini kalau saya enggak mampu. Ya kan? Pasti saya mampu. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Kabeh wong diuji iki lagi ujianku. Memang beda-beda kan begitu. Jangankan kita. Nabi Rasul saja yang paling dekat dengan Allah, yang dicintai Allah, diuji dengan ujian yang berat. Ya kan? Apalagi kita. Ya kan? Sing mbuh dicintai Allah apa enggak roh jundrunge kan begitu ya. Tapi kita kan senantiasa husnudzon ya. Mudah-mudahan kita ini termasuk yang dicintai Allah gitu kan. Ya kan? Tapi terkadang husnudzon pada diri itu juga kadang njlumprungke juga gitu. Terlalu husnudzon pada diri gitu kan. Wah, aku ki wong apik gitu kan. Terus kemudian gleleng kemelinti kan begitu ya. Enggak, ya kita terus husnudzon pada Allah, tapi juga kita terkadang juga jangan-jangan saya ini termasuk yang tidak dicintai Allah, sehingga memicu kita, mencambuk kita untuk selalu taat pada Allah, untuk senantiasa takut pada Allah, kan begitu ya.
Nah ini penting sekali, ya posisi ini penting sekali. Nah kadang orang itu cepat sekali putus asa menghadapi kehidupan ya, karena kita sering di rumah sakit melihat pasien-pasien itu begitu Bu ya. Beda jauh sekali. Saya melihat dengan mata kepala sendiri selama bertahun-tahun bertugas di rumah sakit itu. Pasien yang dia itu ahli ibadah dengan yang jarang ibadah itu ketika menghadapi sakit itu beda jauh. Hampir-hampir saya tuh tebakannya selalu benar gitu kan. Ketika mendapati pasien sakit, kok dia tenang wajahnya itu, saya tanya, Ibu di rumah sering tahajud? Iya Ustaz, Alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillah masih istiqomah. Doakan Ustaz saya istiqomah. Selama di rumah sakit, Ibu sholatnya gimana? Alhamdulillah Ustaz, saya tetap sholat meskipun dengan berbaring. Nah ini luar biasa. Ada yang dicari? Monggo. Monggo. Ini luar biasa sekali, ya kan? Ternyata memang kebanyakan orang tuh kalau sudah sakit di rumah sakit itu rata-rata meninggalkan sholat. Gini apa nggih? Coba kalau ibu nggak percaya, kalau pas ke rumah sakit jenguk orang sakit, coba tanya satu ruangan itu yang benar-benar menjaga sholat 5 waktunya berapa orang? Rata-rata kan justru banyak yang meninggalkan sholat. Alasannya apa? Sedang sakit. Boh itu nanti habis sembuh dari sakitnya, apakah diqadha atau enggak tahu gitu kan. Nah itu penting sekali untuk kita menjelaskan kepada mereka, ya kan, diajari bagaimana cara wudhu, cara sholatnya orang yang sakit gitu kan. Padahal itu kan dalam posisi jiwa itu antara hidup dan mati sebenarnya ketika orang sakit itu. Kalau Allah berkehendak sembuh, ya sembuh dia dalam kesehatan. Kalau Allah nggak berkehendak sembuh kan berarti endingnya ya meninggalkan dunia gitu kan. Nah ini. Maka berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tadi dikatakan apa? Imam Qatadah tadi al-mu'minu itma'annat nafsu ila mawatallah. Ya. Kenapa jiwanya itu menjadi tenang? Karena dia itu selalu mengingat apa yang dijanjikan Allah. Allah itu berjanji setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik di sana ujian, ada di sana pahala yang besar, gitu kan? Kemudian wasahibuha yatma'innu fi babi ma'rifati asma'ihi wa sifatihi ila khabarihi alladhi akhbara bihi an nafsihi wa akhbara bihi an Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orangnya atau orang mukmin itu ya yang hatinya tenang itu dia juga karena mengetahui nama dan sifat Allah, ya kan, termasuk apa-apa yang dikabarkan Allah baik secara langsung melalui Al-Quran ataupun melalui lisan Rasulullah SAW, itu menenteramkan kembali hatinya. Ya, ketika di sana mengalami kesulitan, ya Razzaq, wahai yang maha memberikan rezeki, berikanlah saya rezeki yang halal. Ada yang maha memberi rezeki, ya kan? Ketika dia lemah, ya Jabbar, ya Ali, wahai yang maha memaksa, wahai yang maha tinggi, ya Qawiyyu, ya Matinu, wahai yang maha kuat, yang maha kuasa, wahai penyakitku yang berat, wahai penyakitku, problemku yang besar, saya punya Allah yang lebih besar, ya kan? Wahai darahku yang tinggi, saya punya Allah yang maha tinggi. Ya, artinya ketika kita mengingat nama-nama Allah itu, ya kan, kita mengingat sifat Allah itu menenteramkan hati kita, gitu kan, menenteramkan hati kita. Ya, maka salah satu fungsi dari menghafal ya nama dan sifat Allah itu seperti itu, supaya itu membekas dalam hati kita, sehingga ketika kita mengalami ujian atau mengalami cobaan, itu hati kita senantiasa dalam kondisi tenang bersama Allah. Kita pakai nama dan sifat itu dalam zikir kita, ya kan, dalam zikir kita, ya. Kemudian thumma yatma'innu ila khabari amma ba'dal mauti min umuril barzakh.
Kemudian jiwanya juga tenang. Dengan apa? Perkara-perkara sesudah kematian. Min umuril barzakhi, dari perkara-perkara di alam barzakh. Wa ma ba'dahu, dan apa yang sesudahnya. Ya, min ahwalil qiyamati, dari kejadian-kejadian kiamat, hatta ka'annahu yushahidu dzalika kullahu ayyanan, sampai seolah-olah dia itu mampu menyaksikan itu semuanya dengan kedua mata kepalanya. Masya Allah. Maka orang yang beriman itu sebenarnya nggak akan takut adanya kematian. Orang yang takutnya luar biasa terhadap kematian itu mungkin karena memang di dalam hatinya masih ada cinta terhadap dunianya. Lah yo engko omahku sing magrong-magrong, bojoku sing ayu moblong-moblong gitu kan. Nek tak tinggal terus kemudian dipek sapa kabeh gitu kan. Iya kan? Pangkatnya, hartanya, jabatannya, ketenarannya, ya kan? Iya. Tapi kalau jiwa itu bersih, justru kematian itu adalah gerbang antara dirinya dengan surga, dengan Allah yang senantiasa dirindukannya, dengan Rasulullah yang senantiasa dicintainya. Iya. Kalau hati itu bersih, sebenarnya nggak ada masalah dengan yang namanya kematian itu. Iya. Cuman yang jadi PR kita, masalah kita itu mau meninggal dengan cara apa dan bagaimana, begitu loh. Bu, Pak. Iya. Jadi tuntutannya kalau meninggal itu dalam keadaan husnul khotimah, maka upayakan keseharian kita itu ya dalam aktivitas kebaikan, kan begitu. Yang kita harapkan, kalau suatu saat Allah mundut saya itu, saya dalam kondisi itu, ya kan? Ada yang diwafatkan Allah ketika sholat, ada yang diwafatkan Allah ketika zikir, ada yang diwafatkan Allah ketika sedang sedekah, ada yang diwafatkan Allah ketika sedang ceramah, ada yang diwafatkan Allah ketika sedang berdakwah, ada yang diwafatkan Allah ketika berjihad, ada yang berdakwah, ada yang diwafatkan Allah Subhanahu wa taala ya ketika sedang membela agamanya, membela hartanya, membela keluarganya, macam-macam, ya kan? Semua itu dalam rangka kebaikan, kan begitu. Maka pastikan aktivitas sehari-hari kita itu adalah dalam kebaikan. Jadi yang dimaksudkan husnul khotimah itu, ya kan? Husnul khotimah itu karena memang ending dari kehidupannya itu ketika dipanggil Allah dalam keadaan baik. Gitu loh. Maka kalau dikatakan oleh Rasulullah SAW ya, bahwa seseorang itu ya akan diwafatkan berdasarkan kebiasaannya. Nah, kalau kita dikabarkan seperti itu, berarti kan kita tinggal memprogramkan diri kita, gitu kan, supaya sering berzikir, ya kan, lisan kita sering berzikir. Syukur-syukur pasti pundut Allah itu kita pas zikir. Ya, membiasakan sholat sunnah, ya kan, membiasakan baca Quran minimal ba'da maghrib sama ba'da subuh, kan begitu ya. Ya, ini membiasakan seperti itu ya. Jauhi tempat-tempat kemaksiatan, jauhi perbuatan maksiat sekecil apapun, kan begitu kan. Yang kita khawatir jangan sampai gitu kan, pas dipundut Allah pas kita maksiat gitu kan. Iya. Nah, ini yang penting untuk kita renungkan ya, untuk kita renungkan. Tsumma yatminu ila qadarillahi azza wa jalla wa fayaslam lahu wa yarda. Kemudian hatinya tenang dengan apa yang telah ditakdirkan Allah kepada dirinya, fayaslam lahu wa yarda. Kemudian dia berserah diri pada takdirnya Allah dan dia ridho. Maka saya selalu katakan kepada pasien yang saya temui itu, Bu, Pak, ini sakit itu takdirnya Allah. Ya, terkadang kita itu ketika diuji, itu kita justru menunjukkan sikap bahwa kita itu enggak rela dengan keputusan Allah. Gini apa nggih? Contohnya apa? Contoh paling nyata itu, kita marah-marah. Ya, setelah terjadinya kejadian itu, kita marah-marah, kita nyalahin orang, kita nyalahin ini itu dan lain sebagainya.
Tapi kita nggak merenung dulu. Sebenarnya ini kehendak Allah. Ya kan? Kalau bukan takdirnya Allah nggak akan terjadi itu. Bukti kalau itu takdirnya Allah sudah terjadi. Ya kan begitu? Sudah terjadi. Maka hal pertama yang harus dilakukan orang yang sedang diuji dengan sakit itu adalah mengakui bahwasanya itu adalah takdir kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barangkali dengan ujian itu Allah angkat derajatnya atau Allah hapuskan dosa-dosanya. Barangkali di balik ujiannya itu ada sekian banyak kebaikan yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ujuk-ujuk terus kemudian marah, jangan ujuk-ujuk terus kemudian menyalahkan ini itu dan lain sebagainya, sehingga kebaikan yang banyak yang disediakan Allah itu terhambat. Ya kan? Nabi Ibrahim dengan diuji, dibakar di api itu namanya dikenang sepanjang zaman. Bahkan dia dikatakan sebagai sebagai bapak ya. Bapaknya para nabi juga kan begitu. Bahkan dikatakan Khalilullah, kekasihnya Allah. Ya kan? Dari dibalik ujiannya yang besar itu Allah angkat derajatnya tinggi-tinggi gitu loh. Dan mestinya kan begitu. Ya. Maka yang pertama sadari itu adalah kehendak Allah. Yang kedua, saya orang mukmin tidak boleh putus asa, harus tetap di sana berikhtiar, ya. Karena wala tayasu mir rauhillah innahu la ya'su mir rauhillah illal qaumul kafirun. Janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah, karena tidak ada yang putus asa dari rahmatnya Allah itu kecuali orang kafir. Kalau orang mukmin itu tidak mungkin memutuskan dirinya dari rahmatnya Allah. Makanya kalau dia diuji dengan ujian innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini punyanya Allah, miliknya Allah, dan hanya kepada Allah kita ini dikembalikan. Maka ketika mendapatkan ujian, tidak ada yang dia ingat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku tambahan pahala atas ujian, musibah yang menimpaku, dan gantikan untukku yang lebih baik darinya. Ya kan? Makanya Nabiullah Ayub alaihissalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, ya kan, yang ada di kulitnya, hilang istrinya, hilang anaknya mati. Terus kemudian hilang seluruh hartanya, kebunnya semuanya rusak, ternaknya semuanya mati. Ini nggak mungkin perbuatan manusia. Ini adalah ujian Allah. Maka ketika dia tahu bahwasanya itu ujian Allah, dia nggak minta kepada Allah supaya ujian itu dihilangkan. Nah ini bedanya nek derajatnya wali, derajatnya nabi itu di situ gitu kan. Dengan derajatnya kita. Kalau derajatnya kita kan pengen supaya ujian itu cepat-cepat dihilangkan kan itu. Ndang hilang, ndang wis gitu. Gila mong Bu. Tapi nek nabi wali ngerti nek ini ujian Allah, yang diminta apa? Rabbi zidni sabra. Ya Allah, tambahkan untukku kesabaran. Engko nek wis wayahe mesti wis gitu. Kalau sudah selesai sama Allah itu pasti disudahi gitu kan. Ya kan? Yang dibutuhkan cuma apa? Tambahan kesabaran. Sabar menghadapi ujian itu. Ya. Sampai saya itu punya ibu-ibu, maksudnya jamaah. Dia tuh sambatnya bukan main dengan cucunya, ya, saking nuakalnya itu Bu. Barang-barang di rumah dijualin dan sebagainya, ya hutang kemana-mana sampai akhirnya dia harus nutup hutang-hutang cucunya itu, ya, wis pokoknya mentok wis seperti apapun sampai sambat ke saya, ya kan? Ya dia menyadari kesalahan ketika sejak awalnya itu dia menyadari. Terus kemudian saya katakan, ketika sudah pada puncaknya itu, saya katakan begini, Bu, Ibu masih sabar enggak mendidiknya? Saya tanya gitu aja. Maksud saya, kalau dia jawab, saya sudah enggak kuat. Kalau Ibu memang sudah enggak kuat, antarkan saja ke kantor polisi gitu kan. Ya, biar dia mengambil pelajaran dari kehidupannya.
Terkadang di balik jeruji besi itu dia akan tahu ya kan betapa berharganya keluarga. Iya, karena sudah di puncaknya. Tapi kalau ibu masih sabar, itu ladang pahala ibu. Iya, itu ladang pahala ibu. Ya kan? Makanya ujian itu masing-masing gitu kan. Saya katakan tadi. Maka jangan cepat mengeluh dengan ujian kehidupan kita. Mungkin di balik itu Allah akan angkat kita itu. Ada bahkan kalau saya nyintir ceramahnya Gus Baha itu, ada suami itu bisa jadi wali gara-gara istrinya gitu. Ya, setiap hari dirujak sama istrinya ya dengan ya dengan ceramahnya, dengan omelannya, dengan caci makinya, tapi suami itu tetap sabar gitu kan. Sampai dia menduduki keresahan. Ya, ada yang diuji itu dengan pasangan hidupnya sendiri. Ada istri diuji suaminya, ada suami diuji istrinya. Macam-macam itu. Yang penting kalau kita itu sadar bahwa hidup ini semuanya adalah di bawah kehendak Allah, takdirnya Allah. Kita ridho dengan hal itu, kita sikapi dengan baik, ya kan? Bahkan Asiyah saja suaminya Fir'aun kan begitu ya. Dan dia nggak protes dengan takdir itu. Dia hanya menjalani tugasnya sebagai istri, ya. Dan meskipun endingnya sampai dia akhirnya harus mati gitu kan, tapi Allah bangunkan untuk dia surga istana di surga gitu loh. Ya. Ya, jadi kalau saya terkadang tanya ibu-ibu, apakah suaminya ibu itu seperti Fir'aun? Pasti jawabnya tidak, nggih, ya kan? Mukmin kan, mukmin. Maka sabar saja, itu pintu surga Anda gitu kan. Wong ora Fir'aun gitu kan. Iya. Kalau ada suami nggak sabar dengan istrinya, saya katakan, apakah istrinya jenengan itu seperti istrinya Nabi Lut? Tidak, gitu kan. Apakah istrinya Anda itu seperti istrinya Abu Lahab? Tidak. Apakah seperti siapa lagi? Ya. Istrinya Nabi Nuh? Tidak juga, gitu kan. Iya. Lalu kenapa Anda nggak sabar gitu kan? Ya, wong para aulia Allah, para nabi Allah itu sabar dengan istrinya meskipun tidak mengikuti jalan Allah sama sekali, tetap mereka sabar. Fala yasqat, maka jangan Anda marah, murka lantaran takdir Anda seperti itu. Wala yasku, jangan mengeluh. Wala yattarib imanuhu, jangan sampai iman Anda di sana bergejolak. Fala yai'as ala ma fatahu, ya, jangan terus berlarut atas apa yang telah berlalu dari ujian-ujiannya. Move on, ya. Wala yafrah bima atahu, jangan terlalu riang dengan apa yang diberikannya. Li'annal musibah fihi miqdarah, karena sesungguhnya musibah itu sudah diukur qabla ayasila ilai, sebelum nyampe kepadanya. Wa qabla an yakhluq, bahkan sebelum dia diciptakannya, ya kan? Jadi takdir kita itu sudah diukur sama Allah, sudah ditentukan sama Allah, bahkan sebelum kita diciptakan. Iki nanti selesainya kapan itu sudah diukur sama Allah, gitu loh. Nggak mungkin itu selamanya, gitu kan. Cuman Allah pengen lihat kita itu benar-benar mau ikhtiar nggak untuk keluar dari ujian itu, untuk bersabar dalam ujian itu, ya. Allah tuh pengen lihat. Am hasibatum an tadkhulul jannah, ya, di surat apa itu? An-Nisa atau surat Al-Imran. Am hasibatum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sementara Allah belum lihat orang yang sungguh-sungguh di antara kalian itu, dan sementara Allah lebih tahu mana yang sungguh-sungguh dan mana yang sabar. Karena sing tenanan kuwi iso-iso nanti di tengah jalan mak penti kayak hangat-hangat tai ayam itu. Tapi yang mampu bertahan sampai ending itu yang sabar. Ini loh ujiannya ukurannya segini ujiannya itu. Ya kan? Ada yang melewatinya dengan sabar sampai lulus, kemudian diangkat derajatnya sama Allah. Ada yang di tengah-tengah itu terus kemudian lipruk gitu kan. Ya. Wes tenanan terus kemudian mak lipruk gitu kan, sehingga nggak nyampe ke sini, nggak jadi diangkat derajatnya oleh Allah, nggak jadi dihapuskan seluruh dosanya oleh Allah. Karena apa tadi?
nggak ada kesabaran dalam kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada suatu musibah kecuali atas izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Maka ini kuncinya. Siapa yang iman, yang yakin kepada Allah, Allah pasti tunjui hatinya. Saya ulangi lagi. Tidak ada suatu musibah yang menimpa kecuali atas izin Allah. Ingat ini baik-baik. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Maka siapa yang hatinya itu iman kepada Allah, Allah akan tunjuki hatinya. Allah akan tenangkan hatinya, ya kan? Tenang, ini cuman segini loh. Nanti ada ending, pasti ada endingnya. Pasti ada selesainya, pasti ada solusinya, pasti ada. Bener nggak? Saya tanya ibu-ibu yang hadir di sini dan bapak-bapak, selama ini sampai detik ini, dari ujian-ujian hidup panjenengan itu ada endingnya enggak? Saya tanya, ada endingnya enggak? Ada kan? Ada endingnya. Buktinya apa? Nah ini seger-seger sehat-sehat gitu kan. Ya ora panas terus kecilik sampai gede kan begitu ya. Ora watuk terus kan begitu ya. Artinya ujian-ujian itu pasti ada endingnya. Sudah diukur Allah. Ya, jatahnya sekian itu sudah diukur semuanya. Maka tinggal kita bersabar dan ikhtiar. Mudah-mudahan Allah SWT berikan ya senantiasa hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya, taufiknya untuk kita, sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini dengan lebih tenang, dengan jiwa yang tenang, senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat, apapun ujian musibah yang Anda hadapi, Allah itu selalu bersama hambanya. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqullah. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sedikit kami meringkas. Jadi kondisi jiwa itu bisa rapuh, dan dengan media kajian seperti ini insya Allah akan membuat kita menjadi sehat. Ada dua kondisi, yaitu yang pertama adalah dapat menguasai nafsu dan mengendalikannya, dan yang kedua ditundukkan nafsu, dikendalikan nafsu, dan taat pada nafsu. Jiwa yang tidak mendapatkan rahmat, Allah akan mengajak kesesatan, diajak kebaikan dan keburukan. Sekali lagi, jiwa yang tidak mendapat rahmat Allah akan mengajak kesesatan, diajak kebaikan dan keburukan. Mutmainah, jiwa tenang, zikir, rindu pada Allah. Ujian tidak hanya musibah, sakit bisa juga merasakan jiwa hati yang tenang. Sudah surat Al-Fajr 27 dan 28, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Ridho atas takdir Allah, ketetapan Allah, ujian belum tentu buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Qur'an ayat 11, yakni mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan hanya kepada-Nya lah kami dikembalikan. Al-Baqarah ayat 156. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat, dan seperti yang disampaikan oleh Ustaz kita, monggo
Mudah-mudahan menyemangati kita, memotivasi kita untuk selalu memperbaiki jiwa kita dengan tazkiyatun nafs. Akhirnya membawa kajian pada pagi hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah ini kita sholat isra dan dilanjutkan sarapan. Ngaten itu kami sampaikan jazakumullah khairan dumateng jamaah semua dan khusus kepada ustaz kita kami sampaikan jazakallah khairan. Ngaten bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.